Halo teman-teman semuanya. Di episode kali ini kita akan belajar tentang set timeout pada JavaScript. Nah, ada satu hal lagi yang mau kita pelajari sebelum kita nanti membuat game ya di episode selanjutnya. Nah, set timeout ini untuk apa sih sebetulnya? Set timeout ini digunakan untuk memanggil sebuah fungsi setelah X millisecond, setelah sekian millisecond. Jadi set timeout ini seperti delay atau untuk menunda sebuah fungsi dijalankan seperti itu. Nah, satuannya berapa lama delaynya atau berapa lama kita harus menunggu fungsinya dijalankan itu adalah satuannya dalam millisecond. Millisecond ini adalah 1/1000 second atau 1/1000 detik ya, karena 1 detik atau 1 second itu adalah 1000 millisecond atau 1000 milidetik. Oke, sintaksnya untuk set timeout itu seperti ini ya teman-teman. Jadi nama fungsinya set timeout atau nama metodenya set timeout. Lalu kita panggil nama fungsinya, nama fungsi yang mau kita jalankan, lalu millisecondnya, berapa lama delay untuk fungsi ini dijalankan, seperti itu. Supaya nggak bingung, mari kita coba buat code-nya ya teman-teman. Oke, seperti biasa kita save dulu file yang mau kita buat dalam HTML file. Ini episode 15 ya teman-teman. Dan kita buat template HTML-nya. Title-nya episode 15. Oke. Misalnya saya langsung buat ya ini JavaScript-nya di dalam elemen script. Misalnya kita punya sebuah fungsi. Jadi set timeout itu untuk mendelay sebuah fungsi ya teman-teman. Misalnya saya punya fungsi tampilkan teks misalnya ya. Lalu saya buat alert di sini yang simple dulu. Misalnya happy birthday. Teksnya tulisan happy birthday. Kita kasih titik koma. Oke, coba kita save. Apa yang akan terjadi nih kalau kita buat fungsi seperti ini? Ini episode 15 ya teman-teman. Oke, nggak terjadi apa-apa ya teman-teman. Kalau kita refresh pun ini nggak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena fungsi ini belum dipanggil. Kita cuma punya fungsinya, tapi kita nggak panggil fungsinya. Nah, kalau kita mau panggil fungsinya seperti ini ya teman-teman. Kita panggil fungsinya. Di episode sebelum-sebelumnya juga kita sudah belajar ya tentang fungsi ya teman-teman. Ini cara untuk memanggil fungsi. Kita panggil nama fungsinya. Kalau kita refresh, nah sekarang keluar alertnya. Jadi fungsi ini dipanggil dan fungsi ini mengeluarkan alert atau menampilkan alert yang tulisannya happy birthday. Seperti itu. Nah, tapi kalau kita refresh ini langsung keluar ya teman-teman. Kalau kita mau kasih delay, kita bisa kasih set timeout. Misalnya kita kasih delay 2 detik. Ini tanda buka dan tutup kurungnya nggak perlu di dalam set timeout. Kita kasih 2 detik, yaitu 2000 millisecond. Kalau kita save, sorry ini ada typo ya teman-teman. Set timeout kurang E-nya. Kita save lagi ya teman-teman. Dan kalau kita refresh, kita harus tunggu 2 detik. Nah, baru alertnya keluar. Kalau kita mau lebih cepat keluarnya, mungkin kita bisa kurangin jadi 1 detik, jadi 1000. Kita save lagi, lalu refresh. Nah, ini lebih cepat alertnya keluar. Oke, seperti itu ya teman-teman cara kerja set timeout. Nah, sekarang saya kasih teman-teman challenge. Gimana kalau saya mau happy birthday-nya keluar di body HTML-nya. Nah, kita harus gunakan DOM untuk itu ya. Teman-teman boleh coba dan boleh pause dulu videonya. Oke, gimana teman-teman? Kalau teman-teman berhasil, selamat. Kalau belum, saya akan jelaskan ke teman-teman. Untuk mengeluarkan di body HTML-nya, kita perlu buat dulu elemennya. Misalnya, kita mau tampilkan di elemen H1. Ini kita kasih ID. ID-nya misalnya teks ya teman-teman. Dan kita panggil
teks ini dengan DOM. Dokumen get element by ID. ID-nya teks. Lalu kita ganti inner HTML-nya ya, teman-teman. Kita ganti inner HTML-nya dengan happy birthday. Oke. Akhirin dengan titik koma. Nah, coba kita save. Lalu kita refresh lagi di sini. Nah, sekarang keluar ya. Nih, kita bisa kasih tanda seru. Kita refresh lagi, kita akan tunggu 1 detik baru keluar. Oke, begitu ya teman-teman. Nah, saya punya satu contoh lagi. Seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat nih ada jedanya. Happy birthday, lalu 1 detik berikutnya happy birthday, lalu happy birthday to you. Sekali lagi ya, saya kasih lihat teman-teman. Nah, kalau buat seperti ini gimana teman-teman? Saya kasih challenge yang kedua untuk teman-teman mencoba membuat yang seperti ini. Teman-teman boleh pause lagi videonya dan boleh coba lagi. Oke, gimana teman-teman? Kalau berhasil selamat, kalau belum saya jelaskan ya sama teman-teman. Untuk seperti yang tadi kita harus buat 3 ya elemen H1-nya. Jadi kita buat 3 dan kita bisa kasih ID-nya mungkin yang berbeda. Ini teks 1, teks 2, teks 3. Oke. Lalu fungsinya pun kita buat 3 ya teman-teman. Ini tampilkan teks yang ke-1, tampilkan teks yang kedua, tampilkan teks yang ketiga. Dan ini pun kita harus panggil 3 kali. Tampilkan teks yang ke-1, kedua, dan ketiga. Tapi kita bisa kasih jeda, karena yang pertama tampil setelah 1 detik, yang kedua ini tampil setelah 2 detik, dan yang ketiga tampil setelah 3 detik. Jadi berurutan ya teman-teman. Ini yang pertama happy birthday, yang ketiganya happy birthday to you. Seperti itu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi kita kasih jeda 1 detik setiap teksnya. Kalau kita refresh, oke, sorry belum keluar. Kenapa? Karena ID-nya belum kita ganti ya teman-teman. Jadi kita harus ganti ID-nya dengan ID yang baru nih, teks 1, 2, 3. Oke, kita panggil ini teks 1, teks 2, teks 3. Kita save lagi. Sekarang kalau kita refresh, nah keluar ya teman-teman. Seperti itu teman-teman tentang set timeout, dan kita akan gunakan ini nanti untuk membuat game JavaScript di episode selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini, dan kalau teman-teman terbantu dengan video ini, teman-teman boleh subscribe, like video ini, dan juga share ke teman-teman lainnya. See you in the next video. God bless you.